Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadimin Imkom, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, dengan fasilitator Bapak Wandi Pragenda, SPD MSI, dan pengajar praktek Ibu Eni Fadilah, SPD MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumentasi aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Baik, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, syukurlah kalau sehat. Terkait nanti pembelajaran yang akan diberikan oleh Pak Ade, ada beberapa yang akan kita sepakati, diantaranya tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang akan ditargetkan sama Pak Ade dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk hari ini saya akan mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian pokok bahasannya yaitu tentang pokok bahasan proxy server. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, karena masih di awal bab, maka untuk pengetahuannya pada tahap untuk memahami. Jadi knowledge-nya di tingkat memahami. Jadi tujuannya adalah melalui peserta didik setelah melihat tayangan video, kemudian melakukan diskusi kelompok, harapannya peserta didik dapat memahami pengertian, fungsi, kekurangan dan kelebihan serta konsep dan cara kerja dari proxy server. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan utama adalah memahami pada tingkat gradasi, tingkat memahami terkait proxy server. Untuk mengejar target tujuan tadi, strategi pembelajaran apa yang akan direncanakan sama Pak Ade agar tujuan pembelajaran bisa tercapai? Untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan pendekatan scientific learning. Kemudian metode pembelajarannya saya menggunakan discovery learning, karena pada tingkat memahami mereka hanya diskusi, kemudian mencari literasi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Berarti nanti akan menggunakan discovery learning dengan bentuk diskusi kelompok. Jadi, masih kategori scientific learning. Betul. Baik. Untuk berikutnya terkait dengan penilaian. Penilaian apa yang nanti yang akan ditargetkan dalam pembelajaran nanti? Untuk penilaian saya menggunakan dua kriteria. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap nanti saya akan lakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu pada saat melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan media teknologi, yaitu Google Classroom sebagai media untuk tes pengetahuannya. Baik. Semoga dari target tadi yang dicanangkan sama Pak Ade bisa tercapai. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan. Ayo, mari kita ke kelas Pak Ade. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Oke, biar tambah semangat lagi, kita applause dulu buat semua yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu. Oke. Bapak minta semuanya senyum, karena pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan bahagia. Insya Allah, karena di bulan Ramadan ini kita harus selalu happy ya. Kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, jawabannya adalah pagi. Kita harus semangat biar energi yang ada dalam tubuh kita keluar semuanya. Sepakat semuanya? Oke. Kalau Bapak bilang selamat pagi,
Apa kabar? Kamu jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, apa kabar semuanya? Pagi, 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 pagi. Oke, tepuk tangan dulu buat semua yang ada di sini. Oke, anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Bapak tunjuk ya, yang paling ganteng. Ilham, silakan pimpin doa. Yang paling ganteng di kelas ini. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau kasih sesuatu buat kamu di pagi hari ini. Untuk menambah konsentrasinya, mungkin masih ngantuk ya, karena tadi sahur, jam 4 sudah bangun, atau ada yang jam 3 sudah bangun, kemudian sholat tahajud. Bapak meminta kita biar lebih semangat lagi, ikutin kata-kata Bapak, kemudian kamu laksanakan. Sepakat ya? Oke, Bapak mau adakan permainan dulu sebelum belajar. Permainannya gampang kok, ini permainan anak pramuka. Tepuk tangan ya, kalau anak pramuka kan tepuk tangan, tapi harus konsentrasi nih. Kalau Bapak bilang tepuk 1 kali, tepuknya berarti 1 kali kan? Iya. Kalau tepuk 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuknya 3 kali, berarti 3 kali tepuk ya. Oke, Bapak minta berdiri dulu. Oke, sudah siap? Konsentrasi ya. Bapak nggak bakalan hukum, kalau misalnya salah nggak bakalan hukum. Cuma buat konsentrasi aja. Kalau duduk terus kan, jadi posisinya tuh kalau duduk terus jadi bikin bosen gitu. Tapi kalau misalnya berdiri kan, otot-ototnya bergerak gitu. Oke, siap ya, konsentrasi ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1 kali. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah semangat hari ini. Pokoknya hari ini semuanya harus ceria, harus bahagia. Belajar itu harus bahagia, nggak boleh penuh dengan tekanan. Kita harus bahagia semuanya. Oke, Bapak pengen lihat kamu itu bahagianya seperti apa sih hari ini? Apakah ada yang, kan tidak semua orang tuh hari ini ada yang hatinya gembira, bahagia, ada juga yang bete gitu karena selama perjalanan mungkin banyak masalah kan. Namanya manusia pasti banyak masalah ya. Oke. Bapak minta keluarkan handphonenya. Bapak mau lihat kamu punya masalah apa enggak sih, hari ini bahagia apa enggak sih, atau hari ini lagi ada yang diputusin gitu. Oke, Bapak minta buka handphonenya. Buka handphonenya, udah siap? Silakan buka. Karena pembelajaran di abad 21 kita sudah menggunakan teknologi canggih gitu. Tidak menggunakan apa namanya? Kapur gitu, kayak papan tulis pakai kapur zaman dulu. Udah siap? Oke. Bapak minta sejujur-jujurnya, jangan ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada intervensi dari Bapak juga, tidak ada paksaan dari siapapun. Bapak minta kesadaran dari dalam diri kamu, apa yang kamu rasakan hari ini, kamu ekspresikan dalam bentuk emotion. Pilih salah satu emoji, satu perasaan kamu saat bahagia hari ini, ya. Yang kedua, jempol, itu bahagia aja. Kemudian jempol ke bawah, hari ini saya tidak bahagia. Dan yang terakhir, sangat-sangat nggak bahagia hari ini, mungkin banyak masalah, trouble dengan keluarga dan segala macam. Buka di browser, ketik bit.ly/perasaanku_hari ini. Oke, silakan Bapak kasih waktu 3 menit untuk memberikan emoji. Sudah? Sudah diketik? Saya jujur-jujurnya tanpa ada paksaan apapun, tanpa ada tekanan dari manapun. Karena tanpa menggunakan satu opsi dan ketika kalian menuju alamat IP publik kalian terlihat, sehingga orang-orang tertentu dapat mengetahui sesuai mana yang kalian kunjungi. Tetapi
Jika kalian mengakses halaman website menggunakan server proxy, alamat IP kalian menjadi tidak terlihat karena server proxy akan mengambil alamat web kalian dan hanya alamat IP dari server proxy yang dapat dilihat ketika sedang melihat halaman web. Jadi alamat IP Anda akan berdiri di sini. Sementara manfaat lain dari server proxy adalah pencatatan aktivitas. Banyak perusahaan atau sebuah organisasi akan menggunakan proxy untuk melacak situs web apa yang dilihat oleh karyawan mereka, sehingga ketika karyawan perusahaan belajar internet. Oke, tadi udah nonton ya. Kira-kira pusing nggak nyimaknya? Pusing? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari barisan sini? Kita cari masalahnya tentang video yang tadi kita diskusikan. Yang belum pahamnya di mana nanti kita buat pertanyaan, kita buat rumusan masalah, nanti kita diskusikan. Sudah ya? Oke, jika sudah kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Bagi yang belum nyatet, temennya bisa dikasih tahu. Sebelum diskusi kelompok, Bapak mau sedikit penjelasan ya tentang sedikit materinya. Tadi udah nonton video ya, udah setelah nonton video Bapak sedikit menjelasin sebelum kamu nanti akan Bapak bagi dalam bentuk kelompok-kelompok. Yang pertama nih, secara definisi ya, proxy server itu perantara. Proxy server itu ada perantara. Berarti dia bentuknya apa sih? Apakah komputer? Apakah dia sebuah program atau gabungan kedua-duanya? Built-in. Dia bentuknya adalah sebuah perangkat lunak ya, yang dimasukkan ke dalam hardware. Sama seperti mikrotik. Mikrotik itu kan terdiri dari dua ya, routerboard. Yang pertama software, yang kedua hardware-nya ya. Routerboard itu hardware-nya, software adalah OS mikrotiknya. Makanya kita sebutnya OS routerboard gitu. Sama si proxy juga sama. Nah, si proxy itu di mikrotik juga ada gitu. Cuma namanya web proxy gitu. Kalau ini proxy servernya. Jadi proxy itu perantara antara server dengan klien. Klien itu siapa? Klien itu kita. Kita. Handphone kamu itu klien. Handphone itu klien ya. Maksud di sini klien itu bukan human, bukan manusia. Tetapi dawai atau komputer itu kita sebutnya klien. Server ya komputer besar ya. Server itu komputer besar. Jadi antara komputer besar yang kita sebut dengan server dengan klien itu ada yang di tengah-tengah. Yang kita sebut namanya proxy. Dia perantaranya ngapain gitu? Bukan perantara untuk jodohin orang ya, bukan. Comblang. Program ini digunakan untuk menangani permintaan atau kita namanya request. Kayak apa sih? Misalkan si Fulan gitu, jangan ilham mulu, bosen. Si Fulan dia mau mencari informasi berita di situs berita, contohnya Kompas. Dia mau buka informasi tentang politik terhangat hari ini tuh, yang Pak Mahfud MD yang lagi ditanya-tanya di gedung DPR. Diketik nggak kalau nyari informasi? Ketik ya. Bisa diketik dia nama domainnya, misalkan kompas.com, atau dia buka di Google, misalkan Pak Mahfud MD itu. Itu sebetulnya dia sedang request, sedang meminta. Mintanya kemana? Mintanya ke server. Server apa? Server Kompas. Oke. Pada saat dia ngetik, itu dia namanya request, mintanya kemana? Ke server. Servernya nggak tahu ada di mana. Sementara si Fulannya ada di sini, servernya jauh kan, gitu. Pada saat dia minta, untuk pertama kali, dia langsung dituju ke server pusatnya. Servernya Kompas. Apakah server Kompasnya di Jakarta, Singapura, atau US? Ya kan? Indonesia nggak tahu punya server di mana, tapi kalau nggak salah di daerah Cibitung tuh ada data center Indonesia. Mungkin di situ ada salah satu server punya Indonesia.
Nah, pada saat pertama kali si Pulan tadi minta websitenya si kompas.com minta dibuka, itu dia langsung ke pusatnya, di pusat servernya. Nah, kemudian si proxy tadi dia menjembatani gitu, disimpan semua data yang dari server itu lari ke si proxy tadi. Websitenya si Kompas kan tadi di request si Pulan nih lewat proxy, terus lari ke server, kan balik lagi kan, balik lagi permintaannya ke si klien tadi, si Pulan tadi. Nah, disimpan tuh Cace tahu Cace? Sampah. Nah, ada yang bilang sampah. Cace itu file penelusuran yang pernah kita buka websitenya. Semua browser itu pasti ada Cace-nya, ya. Atau kita bahasa Inggrisnya Cache. Nah, bahasa tulisannya Cace. Cache. Kamu mau buka apapun itu jejak digitalnya ada. Mau buka apapun pasti ketahuan. Misalkan Bapak ambil handphonenya nih ya, Bapak buka Cace-nya, itu pasti ada ketahuan buka apa aja. Makanya sering dihapus ya Cace, itu untuk meringankan kinerja dari handphonenya. Ya. Makanya kalau jadi orang IT itu jangan gagap-gagap amat. Oke, paham ya? Itu orang pertama tadi. Nah, ketika orang kedua dia mau buka situs yang sama kompas.com, misalkan kita ganti namanya si Budi. Si Budi ingin membuka situs kompas.com. Nah, sama si proxy itu nggak bakalan dialihkan ke server si Kompasnya, enggak, karena dia udah nyimpen filenya, nyimpen salinannya di proxy tadi. Jadi sama si proxy udah dibalikin, nih nggak usah ke server lu jauh-jauh amat gitu kan, di gua juga punya. Paham sampai situ? Jadi si orang kedua, si Budi tadi, dia nggak perlu sampai ke servernya Kompas, cukup di proxy servernya tadi udah ada gitu. Biar apa sih? Biar hemat kuota. Kalau misalkan dia harus ke servernya kan jauh, pulang pergi, bisa 2 hari, bisa 3 hari gitu ya. Apalagi kuotanya misalkan cuma 1 MB, lama gitu. Tapi kalau ada proxy, dia lebih enak gitu. Dia nggak perlu ke server pusat, dia udah ada di tengah-tengah, udah diambil aja di situ. Kecuali ada update informasi terbaru, pasti lari ke server lagi, ke server pusatnya. Nanti tetap dibalikin lagi ke cache-nya itu. Untuk melakukan request terhadap konten-konten yang terdapat di internet, ya, konten-konten mau dia buka apa aja, pasti akan disimpan di cache-nya itu. Nah, browser kamu tuh yang Google Chrome ya, rata-rata kan pakainya Android nih, pasti pakainya Google Chrome, itu pasti cache-nya kesimpan di situ semua. Nah, supaya handphone ringan, hapus cache. Pembatasan kuota dan kecepatan akses internet dapat ditangani dengan proxy server. Itu salah satu keuntungannya juga, menghemat kuota gitu. Jadi nggak perlu harus ke server pusat. Karena ada sistem cachingnya, ya, yaitu apabila user pertama bla 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 seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke, next ya, penjelasan berikutnya. Masih bingung juga? Oke, nggak apa-apa, Bapak kasih jawabannya. Iya udah tinggal dipas, nanti tinggal dipresentasiin, udah gini doang, gitu aja. Udah. Nah, nanti prosesnya gini ya. Nanti perwakilan aja, nanti ada Yuli sama Mira nanti maju presentasi. Setelah itu ya anak-anak, sini presentasinya sudah selesai. Saatnya kita untuk mempresentasikan hasil presentasinya di depan kelas. Masing-masing kelompok perwakilannya maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, yang pertama kelompok 1 yaitu Yuli, silakan maju untuk presentasi. Ya, tepuk tangan. Nah, biar jangan kena itu. Nah, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini untuk mempresentasikan poin pertama yaitu pengertian proxy server. Proxy server adalah sebuah perantara yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sumber daya dari server lain. Klien A terhubung ke server perantara meminta beberapa layanan seperti berkas, sambungan,
laman, atau sumber daya lainnya yang tersedia dari server yang berbeda. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi. Kita beri tepuk tangan dulu. Udah. Win, siap? Selanjutnya kelompok 2, yaitu perwakilannya Mira. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan poin kedua, yaitu mengenai fungsi proxy server. Salah satu fungsi proxy server yaitu privacy. Yang dimaksud privacy di sini memiliki fungsi menutupi atau menyembunyikan identitas pengguna, terutama alamat IP. Ketika pertukaran data melewati gateway, alamat IP Anda akan diganti. Dengan begitu, website yang pengguna tuju tidak bisa mengetahui alamat IP asli pengguna. Terima kasih. Oke, kita duduk tangan untuk kelompok 2. Simpulan dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok 1, silakan untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika. Di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini saya sudah memahami soal pengertian fungsi dari proxy server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, Tika. Ke tahap yang terakhir, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kasih pantun dulu buat kamu ya. Pergi mancing di waktu fajar. Pulang siang membawa ikan. Waktu muda rajin belajar. Lulus nanti jadi anak sukses di masa depan. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa yuk supaya selamat sampai tujuan. Berdoa dipimpin oleh yang cantik tadi kan, yang ganteng. Mirna, silakan. Pimpin doa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dek perasaannya? Kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan anak-anak didik. Alhamdulillah, anak-anaknya antusias, semangat mengikuti pembelajaran saya. Kemudian pembelajarannya juga sudah mengikuti tujuan dari pembelajaran tersebut. Gitu ya. Berarti anak-anak begitu antusias apa ya? Antusias, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemarin juga saya melihat dan sudah mencatat beberapa catatan. Memang anak-anak begitu antusias. Ya. Dan saya melihat mindfulness-nya juga sangat dapat sekali. Kemarin sama Pak Ade sudah dilakukan ice breaking ya, di mana kemarin menekankan pada penghargaan terhadap orang tua. Nah gitu. Jadi mindfulness sangat dapat sekali. Kemudian kemarin juga saya melihat terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi juga sangat nampak sekali. Kemarin Pak Ade sudah menampakkan sekali terkait dengan diferensiasi konten, kemudian ada proses termasuk produk ya, walaupun hanya beberapa, tapi pada prinsipnya sudah sangat nampak sekali terkait dengan diferensiasi tadi. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan Pak Pade. Ya, siap. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan sama Pak Ade ya, yang direncanakan di dalam RPP sudah tercapai Pak Ade? Kalau memang sudah tercapai, kira-kira apa indikatornya Pak? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajarannya itu kan kita hanya mencapai pada tahapan taksonomi memahami. Oke, berarti memahami. Jadi peserta didik dituntut untuk memahami pengertian, definisi, konsep dan cara kerja dari proxy server. Kemudian dari tujuan tersebut
indikator ketercapaiannya menurut saya itu sudah tercapai setelah saya melaksanakan kegiatan post test, di mana nilai dari hasil post test itu sudah mencapai melebihi dari KKM. Oke itu ya. Berarti secara di perencanaan di RPP sudah Betul. tercapai tujuannya Sudah ya. tercapai. Betul. Oke, baik. Kemudian terkait budaya positif, Pak De. Kira-kira budaya positif apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kemarin? Ya. Karena ini kan metode pembelajaran yang menggunakan discovery dengan menggunakan diskusi kelompok. Budaya positif yang saya tanamkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama tanggung jawab ya, kemudian saling menghormati karena di situ di kegiatan diskusi itu penilaian sikapnya diterapkan. Oke. Jadi budaya positif itu akan ditanamkan pada saat kegiatan diskusi. Betul. Jadi budaya positif itu ditanamkan ketika diskusi kelompok ya. Oke, di antara menghargai dan seterusnya ya. Betul. Baik. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran bahwa di dalam RPP Pak D akan menggunakan discovery learning. Discovery kan artinya menemukan sesuatu yang hal baru, langkah baru. Nah, dari pembelajaran kemarin kira-kira sudah target tercapai Pak terkait dengan discovery learning? Untuk kegiatan, karena ini kan sifatnya hanya menemukan sesuatu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, peserta didik sudah memahami dengan mereka dapat mengkomunikasikan hasil dari penemuan-penemuan yang sudah mereka diskusikan bersama kelompok, kemudian mereka sampaikan di depan kelas, kemudian mereka melaksanakan kegiatan tanya jawab, sehingga metode pembelajaran ini menurut saya sudah tercapai karena mereka sudah dapat mengkomunikasikan apa yang sudah mereka temukan di depan kelas. Oke, berarti lewat tadi diskusi kelompok anak bisa menemukan sesuatu yang baru ya. Betul. Oke. Kemudian di dalam RPP juga Pak D sudah merencanakan diantaranya penilaian ya. Ada penilaian afektif, ada penilaian kognitif ya. Nah, terkait dengan penilaian tadi, apakah sudah tercapai Pak ketika pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran kali ini saya hanya menggunakan dua metode penilaian, yang pertama penilaian sikap afektif dan penilaian kognitif. Sementara penilaian psikomotorik atau keterampilannya belum saya lakukan karena masih tahap di memahami saja seperti itu. Baik ya. Jadi pada prinsipnya untuk penilaian afektif sudah tercapai ya dan sudah dilaksanakan, dan juga untuk penilaian kognitif juga sudah dilaksanakan ya. Dan saya kemarin juga melihat di sini ada beberapa proses ya untuk proses penilaian ya, mulai dari mereka awal masuk sampai proses selesai dengan menggunakan Google Classroom waktu itu, dan juga ada langsung ya. Iya, langsung bisa dilihat. Artinya ada diferensiasi proses diantaranya untuk penilaian juga termasuk diantaranya itu. Baik, untuk berikutnya Pak Denny, kira-kira nih apa yang akan dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya nih? Untuk pembelajaran berikutnya, saya akan masuk ke ranah yang berikutnya, yaitu keterampilannya. Jadi mereka dapat melakukan atau mengkonfigurasi tentang proxy server seperti apa. Jadi metode pembelajaran yang saya terapkan nanti bukan discovery learning lagi, tapi sudah mulai masuk ke PBL ya. Itu problem based learning. Problem based learningnya. Oke. Nanti mungkin targetnya adalah project based learning. Nah, terakhir itu adalah project based learningnya, sehingga tuntutan dari kompetensi dasarnya itu akan tercapai, yaitu kompetensi dasarnya kan mereka mampu mengevaluasi gitu. Jadi tahapan-tahapan dari taksonominya itu dapat terpenuhi. Jadi anak itu tidak langsung masuk kepada langsung praktek, tapi mereka harus sedikit dulu dari memahami dulu gitu. Kemudian mereka dapat mengevaluasi seperti itu. Gitu ya. Baik. Luar biasa Pak De, bahwa nanti targetnya adalah nanti anak bisa mampu menghasilkan project ya. Itu hasil akhirnya adalah project based learning ya, melalui pembelajaran project based learning. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak De. Semoga nanti ke depan pembelajaran lebih luar biasa lagi. Insya Allah. Terima kasih. Demikian penyajian dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.